Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CPP SMA Negeri 1 Goro untuk sesi 1 dari tugas masyarakat konseptual modul 2023 ini. Sesi 1 sebagai pengamat Joanna Vita Praja dan sendiri, kemudian sebagai coach Pak Edi Mastur, kemudian sebagai coach Pak Zairsan. Untuk selanjutnya kami akan mulai tugas coaching ini yang dimulai dari supervisi sampai coaching, kemudian sampai ke pasca observasi, pasca percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Pak Edi, sebelum mulai diskusi, kita akan berbicara sedikit ya topik tentang penilaian percakapan coaching nanti. Ini yang pertama ini ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Edi dalam coaching kali ini? Baik Bu Vita, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, saya sebagai coach ingin sekali meningkatkan kemampuan saya untuk memiliki kehadiran yang penuh dalam melaksanakan coaching. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif. Dan yang terakhir, saya ingin sekali bisa melatih kemampuan saya untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian nanti ketiga kompetensi ini yang ingin kembangkan ya. Mungkin bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bapak nanti? Dan tadi kan 3 kompetensi ya, mungkin kompetensi. Yang paling spesifik tentu saja adalah mungkin menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini, saya bisa membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Demikian. Sudah Bapak, itu aja ya. Nanti yang lebih diobservasi pertanyaan berikut ya. Untuk rubrik penilaiannya nanti tentang mendengarkan aktif, pertanyaan berikut, dan memberikan sesi. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, mungkin indikatornya apa nanti Pak? Indikator bahwa saya mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot adalah yang pertama, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan mencatat kata-kata kunci yang terjadi atau muncul selama coaching. Kemudian yang kedua, saya membantu coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta, sehingga coach bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang terbuka dan eksploratif. Jadi struktur kalimat pertanyaan saya itu terbuka, membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pertanyaan yang berbobot itu diajukan pada momen yang tepat. Tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan, dan ditanyakan di waktu coach sudah siap untuk memprosesnya. Demikian Bu Vita. Ya Pak, untuk selanjutnya bisa dimulai. Ya, saya akan mengobservasi sama Pak Edi melakukan coaching. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak. Baik, terima kasih Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Edi. Baik Pak, akhirnya kita punya kesempatan ya untuk bertemu setelah menyelesaikan banyak kesibukan pada hari ini. Iya Pak, alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol bersama. Baik, Pak Zainal apa kabar hari ini? Kabarnya baik Bapak hari ini, cuman saya lagi banyak pikiran. Oh, kelihatan Pak dari raut mukanya. Iya. Seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Kalau boleh tahu, apa Pak yang paling mengganggu pikiran Bapak pada akhir-akhir ini, Pak? Iya ini Bapak, saya akhir-akhir ini lagi memikirkan itu tugasnya anak-anak itu yang semakin lama tambah kedisiplinannya itu berkurang,
Jadi kurang dalam pengumpulan tugasnya gitu Pak Mas Edi. Baik. Kalau begitu kita akan melakukan sesi coaching ya Pak. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa memberikan pencerahan untuk Pak Zainal. Oke, Bapak siap. Baik Pak Zainal. Nah Pak Zainal, dalam pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Zainal capai setelah kita nanti berbincang-bincang? Yang saya inginkan ini nanti hasil percakapan kita ini kedisiplinan anak-anak dalam pengumpulan tugas semakin kuat dan bertambah. Jadi sesuai dengan updatean waktu yang saya berikan. Jadi intinya anak-anak itu tambah semangat dalam pengumpulan tugasnya gitu Pak Mas Edi. Baik, jadi menurut Pak Zainal, belakangan ini anak-anak kurang bersemangat dalam mengumpulkan tugas, begitu ya? Iya betul Pak Mas Edi. Jadi seperti itu. Boleh diceritakan Pak situasi yang Bapak rasakan terkait pengumpulan tugas anak-anak pada saat ini seperti apa Pak? Dalam beberapa bulan ini Pak Mas Edi. Jadi anak-anak itu pengumpulan tugasnya sangat minim sekali, tidak sesuai dengan waktu yang saya berikan. Jadi kadang itu melebihi waktu deadline yang ada dan itu pun kadang tugasnya nggak sesuai yang saya harapkan. Seperti itu Pak Mas Edi. Baik Pak, jadi yang pertama anak-anak itu tugasnya dikumpulkan melewati deadline. Kemudian hasil tugasnya juga tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ada lagi Pak sesuatu yang menurut Bapak tidak sesuai dengan yang seharusnya terkait pengumpulan tugas. Ya intinya anak-anak ini dalam membuat tugasnya itu seperti tidak sesuai yang waktu saya sampaikan waktu di rubrik penilaiannya seperti itu Pak Mas Edi. Jadi kurang kreativitasnya gitu Pak Mas Edi. Baik, jadi selain melewati deadline, yang kedua tidak sesuai harapan Pak Zainal, kemudian juga kurang kreatif ya Bapak tugasnya Betul. anak-anak. Baik, nah kalau menurut Pak Zainal, hal yang seperti itu terjadi belakangan ini saja atau sudah dari dulu? Ini terjadi ya di 1 bulan terakhir ini Pak Mas. Jadi di bulan-bulan sebelumnya ini masih bagus untuk pengumpulan tugasnya. Hasilnya pun juga kreativitasnya anak-anak juga sangat tinggi sekali kayak gitu. Baik. Maaf Pak, saya minum dulu. Iya Pak. Nah, kalau boleh dideskripsikan satu-satu Pak ya, yang pertama dimulai dari yang melewati deadline tadi Pak. Biasanya sejauh apa mereka melewati deadline? Apakah sehari, 2 hari, atau lebih? Waktunya itu bisa 1 minggu, bisa 4 hari. Jadi kalau saya tidak mengingatkan, bisa jadi malah lebih dari 1 minggu Pak Mas Edi itu. Bisa lebih dari 1 minggu. Baik, kemudian yang tentang tidak sesuai harapan Pak Zainal, kira-kira itu kalau dideskripsikan gitu, seperti apa harapan Pak Zainal untuk tugas anak-anak? Kalau yang saya harapkan itu tugasnya anak-anak ini eh, bisa tepat waktu, jadi sesuai deadline yang ada, terus hasilnya inovasinya juga sesuai dengan rubrik penilaian yang saya berikan. Jadi kalau dilihat dari penilaian itu ya bisa dapat nilai itu nilai 90 lah gitu Pak Mas Edi. Baik, jadi yang pertama tadi, yang harapan Pak Zainal adalah anak-anak mengerjakannya sesuai dengan rubrik penilaian Pak Zainal yang sudah dibagikan ya Pak. Iya betul. Baik, Pak, apakah Bapak sudah pernah berkomunikasi tentang hal ini dengan anak-anak? Mungkin melakukan kegiatan refleksi tentang pengumpulan tugas yang belakangan mulai menurun. Iya, ini kemarin itu habis pembelajaran
di awal pembelajaran itu saya ajak ngobrol anak-anak. Jadi ini mengapa kok sampai deadline melebihi masih ada yang belum mengumpulkan? Apakah memang penugasannya itu tugasnya lebih berat atau memang ada apa kendala apa? Jadi sudah saya ajak ngobrol di awal sebelum pembelajaran. Jadi intinya saya itu melihat bagaimana kondisinya anak-anak. Apakah memang anak-anak itu mengalami kesulitan atau memang anak-anak ini belum memahami dalam penugasan yang saya berikan. Seperti itu Pak Mas Edi. Jadi Pak Zainal kepada anak-anak sudah bertemu ya, lalu membahas dan bertanya apakah tugasnya terlalu berat atau mungkin juga ada hal-hal yang membuat mereka kesulitan mengerjakan. Lalu bagaimana Pak respon anak-anak? Responnya anak-anak juga sangat bagus. Jadi saya ajak untuk diskusi bersama, jadi membahas materi yang minggu kemarin jadi dalam penugasannya itu. Bahkan kadang saya harus mengulang lagi jadi materi yang belum dipahami anak-anak tersebut. Jadi makanya saya menganalisis mengapa anak yang apa itu mundur penugasannya itu ternyata ada problem masalah. Akhirnya ya anak-anak yang mengalami kesulitan seperti itu akhirnya saya coba untuk dibantu dengan teman-teman yang lain. Jadi istilahnya mengelompokkan, jadi mengelompokkan anak-anak yang dari nilai yang anak-anak yang bagus itu saya ajak untuk membantu anak-anak yang kesulitan seperti itu Pak Mas Edi. Wah, menarik Pak. Berarti Bapak sudah mulai mengajak anak-anak untuk mencari jalan keluar ya dalam hal ini. Di antaranya adalah Bapak memberikan waktu tambahan untuk menyampaikan kembali materi, dan Bapak melibatkan siswa yang sudah mampu untuk membantu teman-temannya. Betul begitu Pak ya? Iya, betul sekali Bapak Mas Edi. Jadi intinya anak-anak saya coba untuk mengeksplor, jadi mengeksplor masing-masing kemampuannya itu. Kalau seandainya ternyata anak-anak tidak apa itu bisa dalam mengerjakan tugas itu, bisa saya rubah dalam misalnya penugasannya itu lebih apa istilahnya dengan metode yang lain, maksudnya itu bentuk yang lain. Jadi tidak sama yang anak-anak ini tugasnya itu bisa tersampai tapi tidak menghilangkan istilahnya apa materi yang ada di situ seperti itu Pak Mas Edi. Wah, berarti Pak Zainal membantu siswa boleh mengumpulkan tugas dalam bentuk lain, yang penting esensinya sesuai dengan rubrik penilaian, begitu Pak ya? Iya betul, tanpa menghilangkan rubrik penilaian yang ada indikatornya itu Pak Mas Edi. Nah, Pak Zainal, apakah Pak Zainal pernah bersama-sama siswa untuk melakukan kesepakatan kelas atau semacamnya? Itu di tiap pembelajaran di awal itu sebelum mulai di awal semester itu sudah saya buat sebuah kesepakatan juga. Jadi istilahnya anak-anak itu nanti bagaimana dalam penugasannya, kamu mampu berapa bulan atau berapa minggu melihat dari kondisi titik beratnya dari penugasan tersebut, dari bobotnya itu kesulitannya. Jadi ya sudah saya adakan dari kesepakatan kelas itu semuanya, tiap kelas itu sudah saya buat, terus kira-kira nanti konsekuensinya apa seandainya kok sampai tidak mengumpulkan, itu semua sudah tertulis dalam kesepakatan kelas juga Pak Mas Edi. Nah, Pak Zainal, saya setuju bahwa kesepakatan sudah dilakukan di awal. Pak Zainal sudah memberikan banyak kemudahan kepada anak untuk mengerjakan tugas. Kira-kira bagaimana hasilnya yang paling efektif belakangan ini, Pak? Yang mulai kelihatan hasilnya. Yang saya lihat ini di akhir-akhir ini anak-anak ada ini Pak Mas Edi, ada istilahnya itu peningkatannya itu sudah mulai dari inovasinya anak-anak ini ada, cuman pengumpulannya deadline ini kadang masih ada satu anak atau dua anak, tapi daripada yang 2 hari kemarin itu masih satu kelas itu bisa 5 atau 6, kalau ini tinggal 1 atau 2 seperti itu. Setelah saya buat
apa itu pembahasan lagi sebelum mereka itu meneruskan ke materi berikutnya, seperti itu Pak Mas Edi. Baik Pak Zainal, berarti sudah mulai ada pencerahan ya untuk pembicaraan kita hari ini. Pak Zainal sudah mulai menemukan tidak solusi dari permasalahan kita hari ini? Sudah Pak Mas Edi, ini solusinya apa, sejak kemarin itu saya mau memikirkan kayak gini, cuman saya juga bingung, kurang yakin, tapi saya sudah mendapatkan solusinya, berarti solusi yang saya berikan selama ini ternyata sebenarnya sudah tepat, seperti itu Pak Mas Edi. Jadi harus menyesuaikan kemampuan anak, terus menyesuaikan dengan kemampuan anak juga dalam membuat kreativitasnya, seperti itu. Dan untuk waktu deadline-nya ini juga saya sesuaikan dengan dari apa itu kemampuan anaknya juga, seperti itu Pak Mas Edi. Baik Pak Zainal, berarti usaha Pak Zainal sudah mulai membuahkan hasil, cuman ada beberapa yang masih belum berhasil dalam hal deadline tadi ya Pak Zainal ya. Iya, masih Nah, ada satu anak kayak gitu Pak Mas Edi. Nah, kalau begitu apa rencana Pak Zainal untuk mengatasi sedikit saja yang kurang tentang deadline ini Pak? Ini yang saya lakukan dengan cara saya pendekatan dengan anak tersebut di luar jam. Jadi ketika jam apa itu istirahat, anaknya saya suruh menemui saya di lab komputer, atau kadang pulang sekolah saya suruh untuk ngobrol, saya bantu untuk kesulitannya apa, seperti itu Pak Mas Edi. Bagus sekali Pak Zainal, itu anak pasti senang jika mendapatkan pendekatan personal ya di luar jam pelajaran, tidak di depan teman-temannya. Nah, kira-kira itu kapan akan dimulai Pak? Ini saya lakukan ini nanti secepatnya Pak Mas Edi. Jadi dalam minggu ini saya akan mendata anak-anak kira-kira yang masih kesulitan, terus nanti kita lakukan pendekatan di waktu-waktu misalnya pulang sekolah atau di jam-jam istirahat. Yang penting mereka itu sudah janjian dengan saya. Jadi segera ini saya lakukan dalam minggu-minggu ini Pak Mas Edi. Ya, mungkin ada rekan kerja yang bisa membantu Pak Zainal dalam hal ini. Kalau rekan kerja ini yang kadang membantu itu dari teman saya juga, teman mengajar saya juga, saya ajak apa itu membantu. Kadang apa kalau dengan gaya saya kadang kebingungan, akhirnya saya coba untuk dengan teman saya yang juga mengajar sama, saya ajak untuk berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Seperti itu Pak Mas Edi. Baik Pak, saya berdoa semoga usaha Pak Zainal nanti berhasil ya Pak. Terima kasih Pak Mas Edi untuk sudah membantu dalam menyelesaikan unek-unek saya selama ini, permasalahan saya selama ini gitu. Sama-sama Pak Zainal. Jadi 1 minggu lagi kira-kira kita bisa bertemu tidak Pak untuk membahas ini? 1 minggu ini kita bisa bertemu kembali Pak Mas Edi, nanti hasilnya bagaimana nanti akan saya sampaikan panjenengan juga. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, hasilnya itu bagaimana nantinya saya sampaikan ke panjenengan. Yang jelas saya itu senang sekali Pak Mas Edi bisa ngobrol dengan panjenengan. Sama Pak, saya juga demikian. Semoga di minggu depan kita ketemu lagi dan sudah ada progres atau kabar baiknya ya Pak. Kalau bisa ketemunya di tempat makan Pak, kita sambil makan siang. Ya pasti Pak Mas Edi. Jadi saya kalau menghasilkan apa yang saya dapatkan ini maksimal, pasti Pak Mas Edi saya ajak apa itu dengan enjoy gitu. Yang penting kita itu tetap berteman untuk bisa membantu saling ini untuk tentang pembelajaran untuk anak Pak Mas Edi. Baik, terima kasih Pak Zainal. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Terima kasih Pak Mas Edi ya atas waktunya yang telah diberikan, bisa ngobrol dengan saya. Semoga Pak Mas Edi selalu sehat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Vita, coaching kami dengan Pak Zainal. Mohon maaf Bu Vita, mikrofonnya masih mati. Terima kasih tadi, mohon maaf. Jadi untuk pasca pusat ini yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak. Baik Bu Vita, yang pertama saya sudah melaksanakan coaching ini dengan alur tirta secara runtut, dimulai dari yang pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Tadi saya dan Pak Zainal sudah melewati alur tersebut. Yang kedua, saya merasa sudah menjadi pendengar yang aktif, saya mencatat poin-poin penting, kemudian saya fokus pada hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan Pak Zainal menuju ke solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Demikian Bu Vita. Iya Pak, untuk catatan hasil observasi yang tadi dari ini ya, data yang dari penelitian analisis, berdasarkan hasil percakapan tadi, untuk yang hasil dari ini, pertanyaan berbobot, baik tadi ya, kompetensi yang ingin diobservasi terutama adalah pertanyaan berbobot ya. Untuk yang pertama, tadi sudah dari yang sudah saya observasi, sudah mampu mendengarkan secara aktif dan mampu menemukan kata-kata kunci dari yang tadi dijawab dari Pak Zainal. Kemudian yang kedua, mampu membantu coaching untuk menentukan dan merangkai fakta ketika dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Zainal. Dan Pak Edi, jadi tadi juga mampu memberikan pertanyaan terbuka yang membuat coaching bisa lebih mengekspor jawaban dari hal yang ingin dibicarakan. Jadi keluar semua yang ingin dibicarakan. Pertanyaan terbuka yang akan saya jawabkan. Kemudian yang keempat, mampu memberikan pertanyaan sesuai dengan momennya atau tepat dengan momen yang dibutuhkan ketika apa. Jadi Pak Edi sudah memberikan pertanyaan bobot dengan mendengarkan secara aktif. Dari yang sudah tadi Pak Edi berikan dan lakukan ya. Mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Baik, Bu Vita, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin mengajak coaching itu untuk menemukan solusi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi yang sudah direncanakan sendiri. Terima kasih Bapak atas jawabannya nih. Jadi memang apa namanya lebih mengembangkan di ini ya, memberdayakan coaching Bapak tadi itu ya. Coaching bisa membuat rencana aksi yang lebih spesifik dan mampu mendorong coaching untuk apa namanya menemukan ide-idenya. Jadi seperti itu. Mungkin sudah cukup sekian dari sesi 1 ini. Terima kasih atas coaching yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan pada hari ini. Kami tutup Waalaikumsalam dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuwana Vita Praja, Pak Zainal Ihsan yang saya hormati, malam ini kita akan melaksanakan kegiatan
untuk memenuhi tugas kita sebagai calon guru penggerak dari Kabupaten Bojonegoro. Malam hari ini saya bertugas sebagai pengamat, kemudian Pak Zainal Ihsan sebagai coach, dan Bu Yuwana Vita sebagai coachee. Baik, Pak Zainal Ihsan, sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah rubrik penilaian yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan coaching. Jadi, yang pertama Pak Zainal, sebagai seorang coach, kita harus bisa menekankan secara aktif. Yang paling bagus adalah kalau Bapak bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta Bapak dapat menangkap emosi coaching. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian yang kedua, jika Pak Zainal mampu menyampaikan pertanyaan berbobot, yaitu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian yang ketiga, Bapak mampu memberdayakan coaching. Maksudnya adalah membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Kemudian tentu saja semuanya itu ada durasi waktunya. Kali ini adalah kurang lebih 20 menit ya, termasuk pada pengamatannya. Kemudian Pak Zainal, yang juga penting untuk diperhatikan adalah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Zainal kembangkan pada sesi kali ini? Potensi coaching yang saya kembangkan ini nanti adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Terus yang kedua adalah menjadi untuk menguatkan kehadiran ya. Jadi kehadiran saya nanti mengikuti terus. Terus berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Seperti itu Pak Mas Edi. Baik, dari ketiga kompetensi itu, manakah kompetensi yang paling spesifik yang ingin diobservasi? Yang akan saya observasi itu nanti kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka Pak Mas Edi. Oh, baik, jadi menyampaikan pertanyaan berbobot dan terbuka ya Pak. Baik, nanti kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak sudah inginkan itu? Untuk indikatornya yang saya dalam berobservasi nanti adalah saya mampu membantu Kose dalam menceritakan segala permasalahan yang ada kepada saya. Terus di sini juga indikator kecapaiannya adalah saya mampu memberikan pertanyaan bobot, akhirnya nanti si Kose nanti bisa mengeluarkan semua hal-hal permasalahannya kepada saya. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan Pak Zainal? Cukup Pak Mas Edi. Cukup. Kalau sudah cukup, berarti saatnya coaching dimulai. Kami persilakan kepada Pak Zainal dan Bu Yuwana Vita. Silakan. Terima kasih Pak Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sepertinya kemarin mencari saya Bu Yuwana. Kira-kira apa ada sesuatu yang mau diceritakan kepada saya Bu Yuwana? Iya Pak, halo, saya sebenarnya kan ingin ini ya pengembangan diri saya. Ini kan sepertinya kayak mentok gitu ya. Padahal saya tuh ingin melakukan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang belum pernah saya lakukan, dan saya ingin melakukannya gitu untuk pengembangan diri saya. Mungkin ya menulislah misalkan saat ini gitu. Oh, di sini masalahnya dalam kemampuan menulis ya, Ibu, berarti permasalahannya ya. Iya Pak. Iya, oke.
kalau boleh tahu ini nanti tujuan percakapannya kita ini nanti gimana Bu Yuwana ini nanti? Itu Pak ya, ya ingin eh, agar saya itu bisa mengembangkan potensi menulis saya. Kemampuan menulis. Oke. Dalam kemampuan menulisnya Ibu ini kan apakah ada apa hambatan Bu selama ini? Kalau hambatan itu apa? Paling waktu Pak ya terutama ya, karena memang tugas sendiri kan tidak sedikit. Terus ada tambahan lagi apa saya tugas tambahan sekolah ya. Buat saya itu kadang-kadang tuh ingin hidup menulis tuh nggak bisa karena memang ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan. Jadi itu yang membuat saya kadang-kadang hambatan itu ke waktu. Mungkin juga ini ya apa ya kalau gitu kalau gitu kan saya banyak ngarang ya. Kalau mengarang itu kadang kalau sudah menulis itu mentok gitu ya, mentok topiknya ada ya kedalaman padahal kan kayak nggak ada itu lagi. Wah, ini Bu Yuwana kalau seperti itu pasti punya solusinya Bu. Jenengan ini solusinya itu kalau boleh tahu gimana Bu? Selama ini mengatasi masalah jenengan kayak gitu. Kalau saya tuh sebenarnya kan mencari jenengan salah satu juga ini ya, memang salah satu untuk menemukan solusi ya. Jadi selama ini kalau saya pikir itu apa Pak ya? Jadi salah satunya kalau tentang waktu itu saya berarti harus lebih lebih membagi waktu dengan baik. Jadi dalam artian saya harus lebih mempunyai skala prioritas. Jadi kalau yang namanya tugas sekolah ya memang harusnya selesai di sekolah seperti itu ya. Nah mungkin apa ya beberapa tugas memang harus segera saya selesaikan. Kemudian tidak menumpuk tugas. Jadi biar tidak sampai ke rumah. Jadi kalau di rumah itu memang waktunya untuk apa ya me time ya me time saya kan karena saya ingin menulis itu ya salah satunya ya. Kemudian untuk tadi solusi yang ide itu mungkin salah satunya itu saya ini Pak apa banyak membaca jelas itu ya. Ketika saya ingin menulis fiksi ya berarti saya harus banyak membaca novel, cerpen seperti itu. Mungkin saya bisa membaca di perpustakaan sih saya lihat kemarin bukunya perpustakaan juga bagus-bagus seperti apa ya Pak ya mungkin yang lainnya itu ini Pak mungkin solusi yang lainnya itu oh ini loh Pak apa ikut pelatihan kan sekarang nggak harus offline ya kan banyak pelatihan online tuh yang apa Pak ya istilahnya itu 60 hari menulis buku gitu ya kalau seperti itu kan dengan sendirinya tuh ada deadline-nya tuh kadang-kadang kita tuh lebih semangat gitu Pak. Karena kan kalau kita sudah mendekati due date itu, wah harus kumpul kan gitu ya. Harus selesai seperti itu. Mungkin itu ya kadang-kadang itu model-model yang apa ya SKS gitu ya sistem kebut semalam tuh memang harus punya deadline. Mungkin seperti itu Pak. Salah satu apa beberapa apa ya istilahnya beberapa yang saya pikirkan saat ini solusinya seperti itu. Bu Yuwana itu sudah bagus, itu sudah banyak solusinya itu. Jadi, nah terus ini Bu, jenengan dalam solusinya itu kan yang diprioritaskan itu yang mana Ibu kira-kira? Tadi dari solusinya itu tadi. Kadang kalau masalah pekerjaan itu memang nggak bisa diinginkan ya. Mungkin salah satunya itu yang akan saya lakukan tuh ikut ini Pak, kayaknya pelatihan online Pak. Karena kalau pelatihan online kan kadang-kadang kan kita juga dapat materi menulis yang baik, kadang-kadang juga mungkin ada materi ketika kita sudah apa namanya masih blog tuh sudah nggak punya ide tuh gimana cara mencari ide, apalagi Pak ya mungkin kalau menurut saya untuk saat ini kayak prioritas yang mau saya lakukan tuh
ikut pelatihan online deh Pak. Karena memang masalah ide kan nanti pasti ada materi-materi yang bisa memberitahukan oh, ini tulisan bagus, ini tulisan yang bagaimana kan. Jadi mungkin sekalian gitu ya. Karena model-model saya kan model-model yang harus dipaksa seperti itu. Mungkin gitu Bapak. Ini Bu Yuwana, kalau diprioritaskan di pelatihan online, gangguan-gangguannya itu dalam mengikuti pelatihan online itu bagaimana? Ada nggak kayak gitu itu Bu? Kalau gangguan itu mungkin ini ya mungkin sama Kendalanya lah, hari istilahnya ya kendalanya gitu. kendala ya Pak ya. Kalau kendalanya itu eh, mungkin ya tetap di waktu Pak ya. Dalam artian itu kan eh, karena tugas mungkin juga tidak malah berkurang tapi malah bertambah ya berarti memang kendalanya mungkin di waktu itu. Waktu maksudnya ya. Tapi semoga bisa mendapatkan apa Pak? Apa istilahnya pelatihan online itu yang bisa mengikuti waktu kita lah istilahnya seperti itu. Jadi enggak yang mengganggu pembelajaran, mengganggu tugas di sekolah seperti itu mungkin. Jadi Ibu sudah bisa mengantisipasi dalam permasalahan nanti di pelatihan online-nya ini apa istilahnya di waktunya kan berarti diatur gitu Bu. Nah rencananya ini mau dimulai kapan Bu itu kegiatannya itu? Secepatnya Pak. Paling mungkin besok saya mulai browsing kalau ada apa Pak, mencarilah googling gitu ya kalau ada pelatihan-pelatihan secara online mungkin dari grup-grup uh, yang saya punya mungkin ada yang memberikan uh, info seperti itu ya. Kan biasanya ada gitu. Seperti itu Pak mungkin secepatnya. Oke. Nah, selama ini Bu kalau dalam pelatihan online itu yang membantu Ibu ini kira-kira siapa aja? Mungkin kalau membantu kelihatan online-nya kan karena online ya secara online ya, tapi mungkin kalau untuk menulis itu lebih ke membantu atau mengingatkan saya tuh mungkin rekan kerja Pak. Mungkin siapa nih? Mungkin Pak Edi gitu ya. Pak Edi itu kan uh, pernah menjadi editor gitu Pak, koran gitu Pak. Jadi mungkin bisa Iya, membantu saya entah Pak ini betul bisa juga. gitu ya. Jadi mungkin itu salah satunya Pak. Jadi yang bisa membantu saya di sekolah mungkin yang mudah ya. Jadi kan kita tiap hari kan ketemu gitu ya. Mungkin Pak Edi Pak. Berarti ini Bu Yuwana sudah bisa menemukan ini apa untuk kemampuan menulisnya ini sudah ada Bu nanti dibantu oleh teman yaitu Pak Mas Edi itu ya. Terus di sini Bu di dalam Ibu menjalankan istilahnya rencana aksinya kayak gini bersama Pak Mas Edi. Kira-kira ini apakah ada tindak lanjutnya terus berjenjang atau bagaimana gitu Bu? Sebagai rasa komitmennya Ibu gitu loh Bu. Oh ya, jadi mungkin nanti saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin 30 hari atau 60 hari menulis buku gitu ya. Jadi dalam waktu berapa ya mungkin ya sepekan atau 2 pekan lagi itu saya akan biasanya kan ada targetan dari pelatihan itu ketika 60 hari sudah jadi buku kan. Nah, mungkin saya nanti bisa diingatkan oleh Pak Edi apakah sudah mencapai target dari pelatihan itu atau belum gitu ya. Dan saya juga akan minta bantuan Pak Edi juga dalam tulisan-tulisan saya apa ini untuk mengingatkan saya juga gitu Pak. Seperti itu. Oke. Wah, seru sekali Bu Yuwana ini. Kira-kira Bu Yuwana apakah sudah menemukan ini apa hasil dari percakapan ini kira-kira apakah sudah cukup atau bagaimana Bu? Saya memberikan atau mendengarkan apa yang panjenengan ceritakan ini, apakah ada istilahnya semangatnya lagi Bu atau bagaimana gitu Bu? Ya, alhamdulillah Pak Zainal dengan berbicara dengan Pak Zainal ini saya bisa menemukan beberapa solusi gitu ya yang akhirnya mengerucut bahwa mengerucut pada tadi ya mengikuti pelatihan secara online yang saya juga harus berkomitmen jadi bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu ya. Jadi terima kasih dengan adanya pembicaraan ini pun saya jadi teringat juga bahwa oh ya Pak Edi kan seorang editor suatu
koran gitu ya. Jadi juga bisa menjadi salah satu yang mengingatkan saya gitu ya, membantu saya dalam mungkin adbook atau apanya seperti itu. Jadi terima kasih Pak Zainal, dengan pembicaraan ini saya bisa menemukan solusi apa yang bisa saya lakukan lebih dahulu agar saya juga bisa segera ingin menulis seperti itu. Oke. Terima kasih loh Bu kalau sudah mau bercerita kepada saya. Bu, kapan-kapan kita bisa bertemu secara langsung ya Bu ya ini ya. Kita ngobrol Iya secara Pak. langsung kayak gitu ya. Oke. Kira-kira Ya di Pak. mana biar lebih. Terus saya tunggu bagaimana Bu kira-kira nanti hasilnya gitu, cerita kepada saya gitu nantinya. Jadi bisa biar lebih gayeng lagi kalau bisa ketemu secara langsung kayak gitu Bu. Iya Bapak, terima kasih. Nanti insya Allah Oke. ketika mungkin saya juga sudah ada progres, saya juga bisa memberitakan ke Pak Zainal. Oke. Oke, kalau sudah cukup berarti mohon maaf Bu, hari ini juga saya ada acara gitu. Ya, kalau sudah cukup bisa di ini ya Bu ya, pembicaraannya. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak Zainal sudah membantu saya menemukan solusi yang saya butuhkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zainal, terima kasih telah melaksanakan coaching. Selanjutnya Pak, di bagian akhir coaching ini atau kegiatan hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak. Yang pertama, tadi kan Bapak sudah punya indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan selama coaching terkait dengan indikator-indikator tersebut? Alhamdulillah saya telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, dan coaching ini mau menceritakan juga. Jadi saya mampu menjadi seorang pendengar yang baik seperti itu Pak Mas Edi. Baik, terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya saya mau menyampaikan hasil observasi saya ya Pak terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, Bapak berhasil merangkum pernyataan-pernyataan dari Bu Vita selaku coachee dari hasil Bapak menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, Bapak sudah menggunakan kata tanya yang tepat. Misalnya apa, bagaimana, kapan, siapa, dan semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bapak berhasil menghindari pertanyaan mengapa, yang nanti justru akan membuat ada rasa judgement pada diri coachee. Bapak berhasil menghindari kata itu. Kemudian Bapak mengajukan pertanyaannya juga dengan sangat sabar, satu-satu, dan ada jeda waktunya, sehingga tidak memberondong coachee dengan pertanyaan terus-menerus. Bapak mengizinkan coachee untuk berpikir, ya. Bu Vita tadi juga sering menggunakan jeda sebelum dan selama proses menjawab. Itu berarti terbukti Bapak sebagai coach telah berhasil memberikan waktu untuk coachee menyampaikan jawabannya, proses berpikirnya secara tidak terburu-buru. Kemudian yang terakhir, Pak Zainal ini memiliki gaya bicara, nada bicara yang positif. Jadi coachingnya nyaman ya, atau merasa diberdayakan. Demikian Pak Zainal. Selanjutnya saya ingin tahu Pak Zainal, apakah masih ada kompetensi yang masih ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil latihan kita kali ini? Yang masih perlu saya kembangkan ini adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dan terbuka. Terus yang kedua adalah kompetensi dalam hal bertanggung jawab dalam diri saya ini untuk menjadi orang yang lebih untuk lebih sabar, tenang, untuk mendengar apa yang disampaikan oleh coaching-nya. Itu aja Pak Mas Edi. Baik, berarti lebih lagi melatih pertanyaan yang berbobot dan meningkatkan kesabaran ya, menahan diri sebagai seorang coach untuk memberi waktu yang banyak kepada coachee menyampaikan buah pikirannya. Iya. Baik,
Terima kasih Pak Zainal dan juga Ibu Yuwana Vita Praja. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini membawa manfaat pastinya bagi kita sebagai seorang pendidik dan mungkin nanti akan menjadi seorang kepala sekolah. Baik, terima kasih. Kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan meneruskan tugas dari CGP Angkatan 5 dari SMA 1 Bojonegoro di modul 2.3. Di sini sebagai pengamat, ya, jadi saya sendiri, Zainal Iksan, sebagai coach Ibu Yuwana Vita Praja, sebagai coach adalah Mas Edi Masrur. Assalamualaikum Bu Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Yuwana melaksanakan coaching di sini, saya akan membacakan rubrik penilaiannya. Yang pertama adalah di sini mendengar aktif, artinya di sini adalah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi. Khusus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berhasil dari mendengarkan. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Yang di sini adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Yang ketiga, memberdayakan OC, artinya adalah membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach terus pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Dari rubrik penilaian yang saya bacakan ini, apakah ada pertanyaan Ibu Yuwana? Tidak ada Bapak. Oke, saya lanjutkan Bu Yuwana. Saya mau bertanya kepada Ibu Yuwana, kira-kira kompetensi coaching apakah yang ingin dikembangkan nantinya? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, yang bisa di judgment tadi Pak ya. Kemudian pertanyaan bobot yang bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan menemukan kata-kata kunci berasal dari mendengarkan. Kemudian mampu memberdayakan coach untuk membuat rencana aktif yang lebih spesifik dan mendorong ide dari coach itu sendiri. Oke. Kira-kira ini apakah sudah siap untuk melaksanakan Bu Yuwana ini coachingnya? Sudah siap Bapak. Mungkin nanti untuk yang kompetensi yang lebih spesifik saya akan lebih yang ini diobservasi ini Bapak ya Pak, memberdayakan coach. Jadi bisa membantu coach, yang indikatornya adalah membantu coach membuat rencana aksi spesifik dan mampu mendorong ide dari coach itu sendiri. Oke. Jangan lupa Bu Yuwana nanti waktunya adalah 20 menit nih. Ya. Oke, monggo Bu Yuwana bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vita. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik Bu, walaupun tidak sepenuhnya baik. Kenapa Pak Edi? Ada masalah mungkin? Iya Bu, jadi belakangan ini nih saya galau tentang kegiatan saya di luar sekolah, lebih tepatnya di Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia SMA di Kabupaten Bojonegoro. Ada masalah apa Pak? Mungkin bisa dibicarakan untuk diskusi saat ini Bapak? Ya Bu, saya perlu sekali untuk di coaching oleh Bu Vita karena saya itu sebagai pengurus MGMP sudah mulai merasa bagaimana ya, bosan begitu Bu dengan kegiatan MGMP yang monoton. Bosan ini dalam artian apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan?
Baik, jadi menurut saya dalam tahun ajaran baru ini, kegiatan MGMP itu belum ada yang betul-betul berhasil membuat kami, para anggotanya itu antusias untuk mengikuti. Hanya ada pertemuan rutin biasa, Bu. Itu pun cuma sebulan sekali sekarang. Dan yang hadir paling cuma 15, sehingga yang kami bicarakan juga tidak jauh-jauh dari perangkat yang sebetulnya kan perangkat pembelajaran juga sudah kita punya, Bu, ya, di sekolah. Ya tadi terkesan monoton Bapak ya tadi Pak Edi ya. Mungkin menurut Pak Edi apa ya Pak ya, kegiatan MGP apa yang menurut Pak Edi ideal gitu, ideal yang ingin dirasakan oleh Pak Edi itu seperti apa kegiatan yang bagaimana dalam MGP, tekanan atau bulanan itu Pak Edi ya? Iya, bulanan, Bu. Jadi dulu, Bu, ya, sebelum pandemi sebetulnya MGMP itu sudah sangat menarik, Bu. Sebelum pandemi ya, ada pertemuan rutin, ya, kemudian ada workshop atau pelatihan, kami mengundang narasumber dari luar. Kemudian ada lomba-lomba untuk para siswa tingkat SMA maupun SMP, dan kami sebagai pengurus adalah panitianya. Kemudian kami juga kunjungan, Bu. Dulu tuh kunjungan ke luar kota, misalnya ke Balai Bahasa, ke Perpustakaan Nasional, dan itu sangat menarik. Cuman begitu udah pandemi, semuanya berhenti total. Pernah ada semacam pelatihan daring, tapi ya Ibu tahu sendiri, mungkin ya seperti itulah, kurang menarik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah senior. Jadi ya begitu lepas pandemi sudah mulai boleh tatap muka, tapi semua itu belum terlaksana, sehingga sementara ini yang berjalan ya pertemuan rutin yang kurang lebih tidak terlalu banyak yang datang. Jadi Bu, saya ingin MGMP itu kembali seperti dulu lah, ada kegiatan yang semarak begitu. Mendengar Pak Edi ini ya, mulai dari ada lomba-lomba untuk siswa, kunjungan, workshop, pelatihan, memang menarik Pak ya. Memang itu bisa dilaksanakan dulu ketika sebelum pandemi gitu ya. Dan pandemi benar-benar off, akhirnya malah sekarang mulai misalnya Pak ya dari nol seperti itu mungkin ya. Kira-kira hambatan apa yang menghalangi apa ya MGMP itu untuk minimal bisa kembali ke sebelum pandemi itu apa Bapak? Hambatannya ya, sepertinya kami sebagai pengurus memang belum melakukan koordinasi situ. Iya, saya jadi menyadari bahwa kami sebagai pengurus mungkin masih terlalu sibuk dengan persiapan awal tahun ajaran. Kebetulan kan para pengurusnya ini juga para wakil kepala sekolah, Bu, sebetulnya. Jadi mungkin masih sibuk di sekolah masing-masing, ya saya sadari penyebabnya mungkin itu. Jadi kami ini belum fokus di MGMP, masih menomorduakan MGMP, mungkin itu Bu ya. Jadi ya saya rasa itu faktor penyebabnya. Mungkin tadi ini ya karena belum fokus itu ya. Kira-kira apa yang membuat saya itu mungkin bisa lebih fokus di MGMP itu seperti apa Pak Andi? Iya Bu, mungkin iya betul. Saya harus mulai nih menghubungi rekan-rekan saya sebagai pengurus. Ya mungkin harus bertemu lah. Kita nggak boleh diam begini saja. Kita harus bertemu secara intensif untuk membicarakan nasib MGMP ke depannya. Saya ingin mengembalikan MGMP seperti dulu lagi dengan berbagai macam kegiatan yang semarak. Apalagi kan ini sudah mulai Oktober, bulan bahasa kan. Nah, dulu tuh setiap Oktober pasti tuh ada lomba-lomba dan seminar atau workshop. Ya, ini waktu yang tepat sepertinya, Bu. Saya harus bertemu dengan pengurus MGMP, membicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan MGMP seperti dulu lagi. Iya, Pak. Mungkin tadi tadi sudah mulai fokus, mulai mau menghubungi rekan-rekan di MGMP. Solusi yang Mbak Edi dapatkan atau temukan mungkin apa Bapak? Agar bisa lebih berkembang tidak? Yang lainnya ya, kayaknya ini kemarin saya lihat-lihat TikTok Bu. Jadi
TikTok itu kan sekarang media sosial yang digandrungi banyak orang ya. Lomba-lomba di TikTok tuh banyak Bu, mulai sekarang ini. Misalnya lomba penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu lomba penggunaan kembali pantun. Kemudian lomba, banyak Bu, jadi lomba-lomba yang diikuti oleh siswa, tapi yang kekinian. Nah, sepertinya nanti di pertemuan MGMP itu saya mau mengusulkan supaya minimal lah paling paling tidak di bulan Oktober ini ada bulan bahasa, dan salah satunya supaya semarak itu adalah lomba penggunaan pantun atau lomba polisi bahasa ya, jadi menemukan kesalahan berbahasa di jalanan gitu Bu, dibikin vlog dan itu masuk di TikTok. Wah, kayaknya seru sekali. Iya, benar sekali Pak. Mendengar hal itu menarik sekali gitu. Itu pasti kekinian karena memang untuk siswa juga gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya itu Bu, tadi saya harus ketemu dulu dengan para pengurus MGMP, kemudian saya mengusulkan ide saya ini, dan ya tentu saja kami harus segera membuat kepanitiaan, kemudian diflorkan ke Bapak Ibu Guru, diumumkan. Semogalah terkejar nih akhir Oktober. Ya Pak, karena memang ini sudah awal Oktober ya, jadi Iya, betul. memang harus benar-benar dikejar gitu ya. Eh mungkin prioritas yang pertama kegiatan MGMP itu yang lomba-lomba tadi Bapak ya. Jadi memang karena memang sekarang juga sudah mulai bulan bahasa Oktober ya. Ya Bu, jadi harus bertemu dengan pengurus, membicarakan lomba. Saya mau mengusulkan lomba bahasa di TikTok. Kira-kira kapan Pak kapan Bapak akan melakukan ini? Ya, MGMP itu kan setiap hari Sabtu Bu ya, dan sekarang hari Senin. Kalau begitu Sabtu depan lah Bu, Sabtu depan saya, atau sebentar, maaf saya ralat. Sabtu depan ketemunya, tapi mungkin nanti saya bisa sampaikan di grup pengurus MGMP tentang ide-ide saya dan usul saya untuk bertemu beliau-beliau pada hari Sabtu depan. Nah, Sabtu depan kita bentuk kepanitiaan. Kalau semuanya setuju, Sabtu depan semoga lancar. Ya, Pak, segera cepat Pak ya, karena memang sudah bulan Oktober ya, sehingga harus lebih dulu sebelum pertemuan yang setiap Sabtu itu. Iya Bu, kan ada pantunnya Bu. Pantunnya itu gini, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus gitu. Ya, semoga berhasil Pak untuk yang ini ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana Pak Edi itu apa Bapak? Ukuran keberhasilan dari rencana ukuran Bapak tadi? Keberhasilannya ya kalau panitia di MGMP ini kompak, kemudian kami bisa merealisasikan kegiatan lomba berbahasa di TikTok ini untuk memperingati bulan bahasa, kemudian pesertanya banyak, meriah, ya diikuti siswa SMP, SMA, SMK mungkin, saya Kabupaten Bojonegoro. Nah itu indikator keberhasilan saya nanti. Baik Bapak, kira-kira yang bisa mengingatkan Pak Edi untuk tadi ya mempersiapkan sebelum hari Sabtu itu sehingga sudah biar lebih lebih cepat, lebih mudah dipahami oleh teman-teman di MGMP di hari Sabtu itu, kira-kira siapa Bapak yang bisa mengingatkan Bapak? Pastinya tim saya di MGMP Bu, ada namanya Bu Lilin, nama lengkapnya Bu Feni Yuli Nanita, beliau kebetulan menjabat sebagai ketuanya. Kalau saya kan wakil ketua. Kemudian ada juga satu lagi namanya Bu Siti Khairiyah. Nah, beliau berdua itu paling aktif Bu di antara pengurus. Nanti coba kami koordinasi, saling mengingatkan dan saling memberi ide-ide atau masukan segar ya, supaya upaya untuk mengembalikan kemeriahan MGMP itu kembali di bulan Oktober ini. Iya, benar sekali Pak. Karena memang waktunya mendesak dan harus segera dilakukan ya. Kira-kira kapan Bapak meminta tolong kepada Bu Lili dan Bu Korea itu untuk diingatkan Bapak? Ya, dalam grup WA ini Bu. Setelah ini saja saya juga sudah bisa mulai buka perbincangan itu di grup WA. Dan kebetulan Bu Lilin itu orangnya sangat on schedule. Jadi Bu Lilin itu katanya dia itu punya jadwal di Google-nya
sehingga oleh HP-nya dia selalu diingatkan. Nah, mungkin nanti saya minta bantuan Bu Lilin tuh untuk Oh ya, sebagai ketua MGMP juga Pak ya, jadi lebih iya. enak gitu. Iya, sekali Pak ya. Eh, dari diskusi singkat ini, kira-kira apa yang Pak Edi peroleh Bapak? Saya merasa kembali bersemangat. Kan sebelumnya tadi saya kurang bersemangat ya. Sekarang saya sudah mulai bersemangat, antusias. Harus nih Oktober nih harus ada kegiatan bulan bahasa dan kami selaku pengurus harus segera merapatkan barisan untuk membuat kepanitiaan dan mengumumkan lomba ini kepada para calon peserta. Jadi saya terima kasih Bu, dibangkitkan semangat saya dalam coaching ini. Saya pastikan segera akan terrealisasi. Ya, mungkin 1 pekan lagi bisa bertemu untuk membahas hal ini. Apakah sudah bisa terbahas di MGMP atau tidak? Seperti itu Bapak. Iya. Baik Bu, hari Senin depan ya Bu, kan hari Sabtu saya ketemu dulu tuh dengan pengurus MGMP, jadi Senin depan saya sampaikan ke Bu kita apa yang sudah saya jalankan. Semoga itu menjadi kabar baik Bu di Senin depan untuk kita. Ya, semoga Pak ya, karena memang sesuatu yang misalnya mendadak menurut saya, tapi insya Allah bisa terrealisasi selama kita bisa bekerja bersama, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Ya. Terima kasih Pak Edi untuk sesi coaching pada hari ini. Sedikit umpan balik dari saya Bapak, apa yang Pak Edi rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan yaitu tuh Bu, ada perubahan yang awalnya saya nggak semangat, sekarang menjadi bersemangat. Dan saya kok seperti terlahir kembali sebagai pengurus MGMP, ingin membawa misi bahwa MGP ini harus semarak lagi seperti dulu, dan yang semula saya udah mulai bosan, sekarang bersemangat gitu Bu. Terima kasih berkat bantuan Bu Vita nih sebetulnya. Sama-sama Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas diskusi yang menarik ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Yohana dan Pak Mas Edi. Saya selaku pengamat di sini, sebelum saya menyampaikan catatan ya, jadi hasil observasinya, saya mau bertanya dulu sama Bu Yohana. Pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan yang bagaimana Bu Yohana? Tadi selama coaching saya berusaha mendengarkan dengan aktif Bapak ya. Jadi berusaha untuk tidak menjudging, kemudian berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah tadi juga sesuai dengan kompetisi yang ingin saya kembangkan, yaitu memberdayakan coaching dengan membuat rencana aksi lebih spesifik, secara spesifik, dan mendorong ide dari coaching itu sendiri, sehingga ide yang muncul tuh benar-benar dari coaching. Seperti itu Bapak. Oke. Sekarang saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi. Dalam umpan baliknya tadi, seorang coach sudah mampu dalam mengekspor tujuan dari coachnya. Jadi di sini sudah tujuan apa yang disampaikan ini sudah tersampaikan juga, terus sudah mampu mengidentifikasi juga, dan juga mampu membuat coach ini untuk menyampaikan rencana aksinya. Sedangkan dari rencana aksi itu sendiri, coach juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat si coach mampu menyampaikan rencana aksi-aksinya secara detail sekali. Dari tanggung jawab mampu membuat coach di sini juga konsekuen dengan apa yang akan dilakukan pada rencana aksinya. Demikian dari hasil pengamatan dari saya. Sebelumnya saya mau bertanya lagi sama Bu Yohana, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan
hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan tadi? Eh, Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi itu mungkin ini Bapak ya, apa mendengarkan aktif, karena kadang-kadang eh, saya merasa mungkin ada saya takutnya masih ada judgement atau asumsi dari saya seperti itu. Jadi saya ingin terus melatih untuk mendengarkan aktif, presence, kesadaran penuh, kemudian kehadiran penuh maksud saya, kemudian juga mengembangkan tentang pertanyaan berbobot, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya pun apa namanya yang saya sampaikan, saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka dan mampu mengeksplor dari coach saya gitu ya. Dan memang pertanyaan-pertanyaan itu juga berasal dari mendengarkan yang akhirnya saya bisa menemukan kata kunci. Walaupun untuk sesi coaching tadi juga ketika memberdayakan coach itu kan sesuatu yang sedang ingin saya kembangkan, juga belum tentu sempurna, sehingga saya tetap juga ingin berusaha mengembangkan yang di pemberdayakan coach itu sendiri, sehingga ketika melakukan sesi coaching yang lainnya pun saya juga bisa membantu para coach untuk menemukan ide-ide dari diri mereka sendiri, seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih Ibu Yuhana, sekiranya sudah cukup pelaksanaan coaching ini. Terima kasih Pak Mas Edi, terima kasih Bu Yuhana atas waktu yang telah diberikan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.